warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi washabihi al-fadilil karamat. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli nikmah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama tuhibbu sallallahu alaihi wa salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama tusallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin dalam ucapan, dan bersyukur kepada Allah perbuatan ibadah kita, taatnya kita, solatnya kita, zikirnya kita adalah tanda syukur kepada Allah. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau ibadahnya luar biasa, salat malam yang panjang, sedekah yang dahsyat dan juga brutal. Ketika sang istri bertanya, ya Rasulullah, mengapa masih begitu rupa? Bukankah sudah jelas masuk surga, diampuni dosa? Ngapain lagi masih ibadah dipaksa sampai luar biasa? Jawab beliau sederhana, apalah uhiban aku na'abadan syakura. Tidakkah aku senang menjadi hamba Allah yang tahu bersyukur? Jadi rupa-rupanya kalau orang ibadah, orang menunaikan waktunya untuk mendekat kepada Allah, itulah orang yang bersyukur. Memang pilihan hidup cuma dua. Menakjubkan kata Nabi, insan beriman itu urusannya dua saja. Kalau mendapatkan yang enak dia bersyukur, mendapatkan yang gak enak, yang berat dia bersabar, maka kebaikanlah baginya menakjubkan. Ibarat kata hidup kita ini pesawat, punya dua sayap. Sayap syukur, sayap sabar. Sayap sabar, sayap syukur, itu aja pilihannya. Tidak ada untuk yang lain. Bersyukurlah, bersabarlah. Secara singkat sederhana, Nabi pernah didatangi oleh seorang badui. Badui ini orang Arab yang bersahaja sederhana. Beliau ditanya oleh Nabi. Nabi ditanya, ya Rasulullah, beri aku pesan, beri aku tausiah, beri aku wejangan yang dengannya aku tak akan minta wejangan kepada yang lain lagi, dan cukup amalkan itu saja sudah cukup, kata orang Badui ini. Maka Nabi menjawab sederhana juga, qul amantu billah summastaqim. Katakan saja, ya fulan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Singkat, beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Itu saja. Maka engkau mendapatkan surga. Itu saja, iya. Aku takkan minta yang lain, cukup amalkan itu, maka aku akan pergi, kata orang Arab Badui tadi. Akhirnya kemudian sejatinya kita pun sepanjang masa, sepanjang hayat, itulah yang selalu kita minta kepada Allah. Dalam bacaan Al-Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk kami Allah, tuntun kami siratal mustaqim, jalan yang istiqomah. Apa makna istiqomah? Istiqomah itu makna adalah lurus, tetap dan tegap di jalan taat kepada Allah. Itu istiqomah. Kalau selama ini barangkali kita sudah rajin mengaji, maka nanti habis Ramadan berlalu tetap mengaji jalan terus. Selama ini kita rajin ke masjid berjamaah, habis berlalu Ramadan tetap juga rajin berjamaah. Selama ini sering bersedekah, maka tetap istiqomah untuk bersedekah. Jadi istiqomah itu maknanya setia dalam ketaatan kepada Allah kapanpun dimanapun, tidak pandang musiman. Buah-buahan ada musimnya, tapi kalau istiqomah enggak ada musimnya. Orang istiqomah itu sepanjang masa mendekat kepada Allah, sepanjang hayat tetap melekat tegap dalam ibadah kepada Allah. Dan inilah kemudian disitir oleh Al-Quran surah Fussilat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah
summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbunallah, Allah Tuhan kami, Allah Tuhanku, summa istaqamu, kemudian dia istiqomah di dalam mempertuhankan Allah, istiqomah dalam ibadah kepada Allah, istiqomah dalam amal kepada Allah. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah turunkan kepada mereka kekuatan, bisikan, penguatan, support dari malaikat. Dan kemudian apa dikatakan? Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau wahai orang istiqomah takhafu, takut, wa la tahzanu, dan juga berduka cita. Takhafu itu takut dari faktor luar. Ada pihak luar bikin dia takut. Tahzanu, takut dari faktor dalam. Ada kesedihan dari dalam hati. Maka dia tidak takut dari unsur luar, tidak juga sedih dari unsur dalam. Kenapa? Istiqomah. Kok bisa? Malaikat turun kepadanya menguatkannya. Takhafu wa la tahzanu. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kemudian diberikan kepadamu kabar gembira tentang surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maka orang-orang istiqomah ini sampai jelang wafat sekalipun akan diberikan pandangan yang luar biasa. Apa pandangannya? Bapak-bapak sekalian rahimakumullah. Kita yang beramal beribadah sampai nanti jelang meninggal dunia, hayat di kandung badan, jelang wafat akan diperlihatkan. Apa yang dilihat? Tentang balasan surga. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Maka begitulah ketika ruh manusia jelang mati yang sampai di tenggorokan dia punya nyawa, wa antum hina idzin tanzurun, diberikanlah penglihatan tentang amalnya dan balasan ganjarannya. Maka dahsyat, dahulu ada seorang namanya Suhban. Suhban ini seorang hamba Allah yang soleh, rajin sholat di masjid, biasanya sebagian kanan dia punya tempat. Suatu subuh tidak kelihatan. Tidak kelihatan, maka Nabi tanya, mana si fulan? Tidak kelihatan. Mari kita sholat subuh. Habis subuh ditanya, ada yang tahu rumahnya Suhban? Dia selalu, saya tahu, rumahnya paling jauh. Maka dicarilah ini Suhban punya rumah, didatangi. Sampai di sana didapatilah rupa-rupanya, tadi malam Suhban meninggal dunia, pantas tidak kelihatan subuh hari. Tapi istri curhat, ada berapa hal yang misteri dari dia punya kata-kata. Apa itu? Kata-kata yang pertama, andai lebih jauh. Kata yang kedua, andai yang baru. Kata yang ketiga, andai semuanya. Maka dijelaskanlah. Adapun kalimat andai lebih jauh, itu rupa-rupanya Suhban ini rumah jauh dari masjid, tapi masih lakoni jalan ke masjid, dia pahalanya besar. Maka kemudian rumah yang jauh, jalan ke masjid agak jauh, pahalanya besar. Dia berharap, andaikan rumahku lebih jauh akan kulakoni karena pahalanya besar. Begitulah orang beramal akan menyesal kenapa tidak maksimal amalnya. Yang kedua, andai yang baru, andai yang baru. Itu rupa-rupanya Suhban suatu masa musim dingin itu akan berangkat ke masjid. Udah pakai, kalau bahasa kita jaket yang baru di dalam, jaket yang lama di luar. Ketemu di perjalanan ada seorang kakek-kakek kedinginan. Maka tentu kita pun kasihan, dia pun kasihan. Diberikanlah kepada sang kakek ini bajunya. Biasa Pak, kita manusia kira-kira kalau kasih orang dia punya jaket dua, bagus dan yang lama. Kira-kira kasihnya yang mana? Dia kasihlah jaket yang lama. Dia lihat pahalanya besar, dia menyesal, andaikan jaket yang baru. Andai yang baru. Kemudian yang ketiga, andai semuanya, itu adalah maknanya, Suhban ini satu masa pagi-pagi akan ngopi, ngeteh. Ada roti, ada susu. Datang orang, ya fulan, aku kelaparan, tolong berbagi. Diberikanlah separuh air minumnya dan separuh rotinya. Suhban melihat balasan pahalanya besar. Dia menyesal, andaikan semuanya. Coba aku berikan semuanya, pahalanya besar. Jadi begitulah. Orang beramal sudah maksimal pun kelak. Begitu jelang wafat aja lihat balasan ganjarannya. Dahsyat. Dia menyesal, kenapa tidak maksimal? Wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka begitulah adanya. Kita lihat syuhada di Palestina, meninggal dunia kayaknya menyedihkan, tapi lihat wajahnya, mukanya tersenyum. Kenapa tersenyum? Diperlihatkan baginya balasan surga. Kita bersedih, dia berbahagia. Diperlihatkan balasan surga atas amal-amalnya.
Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un. Ini janji Allah. Orang yang dekat sama Allah istiqomah, maka pelindungnya adalah Allah. Kehidupan dunia Allah melindunginya, nanti kehidupan di akhirat akan Allah berikan apa yang dia mau di surga. Wa lakum fiha ma tad'un, dan di dalamnya engkau mendapatkan yang kau minta. Disitulah kemudian masuknya tombo ati. Tapi tombo ati wong kang soleh kumbulono. Berteman sama orang-orang soleh di dunia, nanti di akhirat pun bisa minta sama Allah agar temannya yang di dunia soleh-soleh minta sama Allah, ya Allah dulu si fulan temanku masuk ke dalam surga. Maka wahai jamaah hadirin muslim rahimakumullah, kami minta kepada kalian dengan hati yang penuh dalam, dengan ta'zim. Belum tentu yang di depan, yang di mimbar, yang imam masuk surga, belum tentu. Karena mereka ikhlasannya bertanyakan. Karena mereka dibayar. Tapi jamaah yang ikhlas beribadah, menyumbang bersedekah, itu bisa masuk surga. Maka kami mohon wahai jamaah, kalau nanti kalau di surga, kalian tidak melihat kami yang naik mimbar, kami yang imam, kami yang di depan, tidak dia di surga. Ajak kami ke surga. Kalian yang ikhlas, sedangkan di depan banyak kau yang ikhlasnya ternoda, mengharapkan dunia sementara. Maka kalau kau masuk surga, walakum fiha ma tad'un, wahai jamaah yang masuk surga, kalau kalian imam-imam kalian, orang yang mau jadi kali dunia tidak masuk surga, cari ajak ke surga. Allah kabulkan permintaan penghuni surga. Wa fil akhirah nuzulam min ghafurir rahim. Begitulah Allah siapkan, sediakan bagi orang yang masuk surga apa yang mereka mau. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada mengajak kepada Allah tapi kalau dia beramal soleh dan mengatakan innani minal muslimin, aku orang-orang yang Islam. Kaum muslim rahimakumullah, secara singkat sederhana, Ramadan akan berlalu, malam ke-27 tidak lama lagi. Ramadan dirindukan daripada Sa'ban, daripada Rajab yang lalu. Balighna fi Rajab wa Sa'ban. Berkah-berkah kami Allah bulan Rajab dan Sa'ban. Wa balighna Ramadan, sampai ke Ramadan. Ramadan ini sudah tidak lama lagi. Malam 27, 29, 30 habis lewat, maka sudah hilang rindu Ramadan, rindu belum sembuh, beliau akan pergi lagi. Hadis Muhammad SAW mengatakan dalam riwayat Tabrani, andaikan manusia beriman tahu beramal soleh di bulan Ramadan itu begitu luar biasa, maka berharap mereka andaikan sepanjang tahun adalah Ramadan usah pergi, tapi Ramadan pasti akan berlalu. Jadi sudah singkat sederhana wahai kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Agung Darussalam, sejatinya mari kita jaga, kita maksimalkan, kita paksakan untuk istiqomah. Orang istiqomah mendapatkan husnul khotimah. Orang istiqomah mendapatkan husnul khotimah. Kalau tidak istiqomah, maka ditakutkan menjadi su'ul khotimah. Dan ini banyak terjadi. Ada dahulu kisah namanya Abdah bin Abdurrahman, seorang hafiz Quran. Hafiz Quran, mujahid di jalan Allah, tapi tergoda oleh 3 hal. Yang menggodanya adalah wanita Romawi yang rambutnya pirang, matanya biru. Kemudian Abdah bin Abdurrahman ini seorang yang hafiz Quran, berkirim pada si perempuan tadi. Apa yang diminta? Bagaimana supaya bisa mendapatkan engkau? Maka si perempuan mengatakan, engkau akan menjadi bagian dari diriku dengan syarat engkau masuk agamaku. Maka si fulan ini pindah agama, ini karena seorang perempuan tadi. Hilang hafalannya di lain masalah peperangan. Tadi dia mujahid di kalangan Islam, menjadi mujahid di kalangan salib. Ditangkaplah Abdah bin Abdurrahman. Dan kemudian ditanya, wahai engkau, dulu engkau mujahid di kalangan Islam, sekarang menjadi engkau pasukan salib. Apa yang terjadi? Maka dia mengatakan, masihkah kau ingat hafalanmu? Dia tidak ingat lagi. Hilang semua hafalannya karena sudah murtad gara-gara perempuan. Jadi kadang-kadang wahai pria, laki-laki itu kadang-kadang bisa tergoda oleh 3 hal. 3 tak, harta, tahta, wanita. Maka Abdah bin Abdurrahman ini gara-gara wanita dia pindah agama, kemudian begitu tangkap akan kau dieksekusi. Apa yang kau ingat dari hafalan Quran wahai fulan? Yang dia ingat hanya 1 kalimat dari surah juz 14. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin.
Betapa orang-orang yang kafir berharap andaikan mereka dulu sebagai orang yang muslim, tapi dia sudah murtad, maka dieksekusi dan matilah ini. Kenapa tidak demikian? Dia tidak istiqamah di jalan Islam, dia berpindah agama di akhir kehidupannya. Begitu Bal'am bin Ba'urah, orang yang tadinya berilmu, muridnya banyak, pengikutnya banyak, ulama, tapi kemudian menjadi su'ul khotimah. Gara-gara tidak istiqamah, bahkan menjadi musuhnya Nabi Musa AS. Maka ya Allah, kami minta kepadamu, urzuqna al-istiqamah, beri kami Allah istiqamah. Dan berikan kami rezeki Allah husnul khotimah. Karena sungguh kita tidak tahu kapan kita akan mati. Dan mati adalah pasti. Setiap kita adalah seorang orang yang punya marga, simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Panggilan azan berkumandang, datangilah. Panggilan ajal akan datang, kau mau tidak mau akan datang. Akan dijemput oleh ajal itu. Maka bersiaplah. Paksa diri untuk istiqamah. Paksa diri untuk istiqamah. Paksa diri untuk istiqamah. Beramal, beribadah, baca Al-Quran. InsyaAllah mendapatkan husnul khotimah. Barakallahu fikum. Nasrul min wafatun qariba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.